Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah, amin. Nah, jumpa lagi dengan Ibu Evi. Hari ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 3, dan pembelajaran kelima. Sebelum belajar, seperti biasa, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, silahkan disiapkan alat tulis kalian masing-masing supaya kita bisa belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tentang cara duduk yang benar, cara membaca yang benar, kemudian cara memegang pensil yang benar, dan identifikasi benda-benda berbentuk bangun ruang seperti bola, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya. Nah, kalian simak baik-baik ya anak-anak. Apakah kalian sudah mengetahui bagaimana cara duduk yang benar? Kemudian cara membaca yang baik, cara memegang pensil yang benar, dan identifikasi benda-benda berbentuk bangun ruang seperti bola, tabung, kubus, dan juga balok? Apakah kalian sudah mengetahui itu semua? Nah, mari kita ulas bersama-sama. Nah, kalian perhatikan gambar yang ada di samping ibu. Di sini terdapat gambar siswa yang sedang duduk dan menggambar. Menggambar sungguh menyenangkan. Menulis juga menyenangkan. Keduanya sama-sama menyenangkan. Udin dan Beni senang menggambar dan menulis. Mereka melakukannya dengan posisi duduk yang benar. Ayo diperhatikan, sekarang anak-anak sedang apa? Anak-anak sedang belajar bersama Bu Evi. Nah, dalam belajar, posisi kalian itu bagaimana sih anak-anak? Posisinya duduk. Nah, untuk gambar di samping ibu ini terdapat gambar siswa yang sedang belajar. Nah, untuk posisi duduknya apakah sudah benar anak-anak? Belum ya. Nah, apakah posisi kalian ketika belajar itu sudah benar? Mari kita bahas bersama-sama cara duduk ketika belajar yang benar. Posisi duduk yang benar seperti gambar yang ada di samping ibu, yaitu badannya harus tegak, tidak membungkuk. Nah, untuk posisi duduk ketika menulis dan juga membaca, maka badan kita harus tegak. Badan tidak bergerak mendekati buku bacaan. Kemudian posisi buku ditempatkan dengan tegak untuk menghindari duduk supaya tidak membungkuk. Lalu jarak mata dengan buku sekitar 25-30 cm. Jadi, ketika kalian sedang menulis, membaca, belajar, itu kita harus menggunakan posisi duduk yang benar. Sekarang, perhatikan gambar yang ada di samping ibu ya. Nah, di sini terdapat gambar siswa yang sedang membaca, namun dagunya diletakkan di atas meja seperti ini. Nah, apakah posisi itu posisi membaca yang benar? Salah ya. Jadi, kalian ketika membaca tidak boleh membungkuk. Badannya harus tegak, jarak mata juga harus dijaga. Jangan sampai kita terlalu dekat dengan buku. Jadi, gambar di samping ibu ini salah. Lalu, gambar yang selanjutnya, posisi membaca dengan badan yang tegak, tidak membungkuk, jarak mata dan juga buku tidak terlalu dekat. Nah, ini berarti gambar posisi membaca yang sudah benar. Jadi, ketika kalian membaca harus menggunakan posisi yang benar seperti yang ada di gambar. Seperti itu ya, anak-anak. Selanjutnya, coba lihat gambar yang ada di samping. Nah, apa yang sedang Udin lakukan? Udin sedang menulis. Nah, sekarang mari kita pegang pensil kita bersama-sama. Apakah kita sudah memegang pensil dengan benar? Nah, cara memegang pensil yang benar itu bagaimana sih, Bu? Nah, cara memegang pensil yang benar itu seperti ini anak-anak.
kita ketika memegang pensil bisa menggunakan ibu jari dan juga jari telunjuk dengan mengapit pensil di tengah, lalu kita bisa menggunakan jari tengah sebagai penyangga. Jadi ketika memegang pensil yang benar maka seperti ini, tidak boleh digenggam. Seperti itu ya anak-anak. Jadi ketika kita menulis maka kita harus memegang pensil yang benar. Sekarang posisi duduk, sikap menulis, cara memegang pensil, dan sikap membaca yang benar seperti yang ada di samping ibu ini. Gambar ini ada beberapa posisi duduk, sikap menulis, cara memegang pensil, dan juga sikap membaca yang benar. Nah, kalian perhatikan ya. Untuk gambar yang pertama, siswa sedang membaca buku dengan badan yang tegak, tidak membungkuk, lalu jarak mata dan buku tidak terlalu dekat. Nah, ini merupakan posisi membaca yang benar. Maka kita bisa memberikan tanda centang pada gambar yang pertama. Nah, selanjutnya untuk gambar yang kedua, siswa sedang membaca buku namun badannya tidak tegak. Maka itu gambar membaca buku yang kurang tepat ya. Kita bisa memberi tanda silang pada gambar yang kedua. Untuk gambar yang ketiga, siswa yang sedang membaca buku namun badannya membungkuk mendekati buku. Maka gambar tersebut tidak tepat. Kita harus memberikan tanda silang pada gambar yang ketiga. Untuk gambar yang keempat, siswa yang sedang membaca dengan badan yang membungkuk. Maka posisi duduk itu tidak tepat. Kita bisa memberikan tanda silang pada gambar yang keempat. Untuk gambar yang kelima, siswa sedang membaca buku namun badannya dengan tegak dan jarak mata dengan buku itu tidak terlalu dekat. Maka kita bisa memberikan tanda centang pada gambar yang kelima karena itu merupakan gambar yang tepat. Untuk gambar yang keenam, siswa yang sedang menulis namun badannya membengkok, tidak tegak, maka itu merupakan gambar yang tidak tepat. Kita bisa memberikan tanda silang pada gambar yang keenam. Untuk gambar yang ketujuh, cara memegang pensil. Memegang pensilnya itu digenggam. Maka ini cara memegang pensil yang tidak tepat ya. Ini salah. Kita bisa memberikan tanda silang pada gambar yang ketujuh. Untuk gambar yang ke-8, memegang pensil dengan diapit ibu jari dan jari telunjuk lalu disangga oleh jari tengah. Maka ini merupakan cara memegang pensil yang benar. Jadi kita bisa memberikan tanda centang pada gambar yang ke-8. Seperti itu ya anak-anak. Jadi ketika kalian duduk, kalian memegang pensil, kalian harus menggunakan posisi yang benar. Kita lanjut, kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah ibu. Di sini ada gambar siswa yang sedang menggambar. Nah, di sini Lani berlatih menggambar. Ia meletakkan buku di atas meja. Lani mengatur jarak antara mata dengan buku yang ia gunakan untuk menggambar. Jaraknya tidak terlalu dekat agar kesehatan mata tetap terjaga. Maka ini merupakan hal yang benar ya anak-anak. Kita bisa menirunya yaitu dengan cara menggambar, namun kita juga harus menjaga jarak mata dan juga buku supaya tidak terlalu dekat. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa bangun ruang. Di sebelah samping ibu terdapat bangun ruang. Nah, bangun ruang apa ini anak-anak? Ini dinamakan bangun ruang balok. Sudah tahu ya bentuk bangun ruang balok? Nah, jadi balok ini memiliki sisi yang ukuran dan bentuknya sama. Sisi tersebut adalah sisi atas dan juga sisi bawah.
Lalu ada sisi samping kiri, sisi samping kanan, serta sisi depan dan juga sisi belakang. Jadi balok ini memiliki sisi yang ukuran dan bentuknya sama. Selanjutnya ada bangun ruang yang lain selain balok, yaitu bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus ini mempunyai 6 sisi. Nah, 6 sisi ini bentuk dan ukuran sisinya itu semuanya sama. Jadi, kubus ini memiliki 6 sisi yang ukuran dan bentuknya sama. Selanjutnya, bangun ruang yang ketiga, di sini ada bangun ruang tabung. Bangun ruang tabung ini memiliki tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Berbentuk lingkaran yang ada di atas dan yang ada di bawah. Jadi, tutup alas ini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Contoh bentuk tabung itu berarti ada kaleng susu. Bentuknya seperti tabung. Selain tabung juga ada bangun ruang bola. Bangun ruang bola ini berbentuk bulat. Contohnya yaitu ada kelereng. Selanjutnya, di sini ada beberapa benda yang harus kita pasangkan dengan bentuk yang sama, bentuk benda yang sama. Untuk gambar yang pertama, di sini terdapat gambar kubus. Maka kita bisa menghubungkan antara kubus dengan bentuk benda yang lain yang sama dengan kubus. Maka di sini benda yang mirip dengan kubus yaitu benda Rubik. Jadi kita bisa menghubungkan antara kubus dengan Rubik dengan cara menarik tanda panah dari arah kubus ke arah Rubik. Kita bisa menarik ke bawah. Untuk gambar yang kedua, di sini ada gambar bola. Bola ini bentuknya bulat. Nah, dari gambar-gambar yang ada, gambar mana yang mirip dengan bola? Yaitu gambar kelereng. Jadi kita bisa memasangkan antara bola dengan kelereng dengan cara menarik garis dari bola ke arah kelereng. Untuk gambar yang ketiga, di sini ada tabung. Tabung ini memiliki bentuk yang sama dengan kaleng susu. Maka kita bisa menarik garis dari tabung ke arah kaleng susu. Nah, ini yang dinamakan dengan memasangkan, yaitu memasangkan antara kubus dengan Rubik, kemudian memasangkan bola dengan kelereng, dan memasangkan tabung dengan kaleng susu. Nah, selanjutnya di sini ada 4 bangun ruang. Yang pertama ada kubus, lingkaran atau bola, kemudian balok dan juga tabung. Untuk gambar yang pertama yaitu kubus. Kubus ini berwarna biru. Maka kita bisa memberi warna pada kubus yang warnanya masih putih. Kita kasih warna biru supaya kita bisa menyamakan dengan warna kubus yang ada, yaitu warna biru. Maka kubus yang masih berwarna putih kita kasih warna biru. Selanjutnya ada bola. Bola ini berwarna merah. Sedangkan bola yang masih berwarna putih ini ada 3 bola. Maka 3 bola ini kita bisa mewarnainya menjadi warna merah. Untuk gambar yang ketiga yaitu balok. Balok ini berwarna kuning. Nah, jadi untuk balok yang masih berwarna putih, kita bisa mewarnainya dengan warna kuning. Dan yang terakhir yaitu gambar tabung. Tabung ini berwarna coklat. Untuk tabung yang masih berwarna putih, kita bisa mewarnainya dengan warna coklat. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita bisa mewarnainya untuk menyamakan dengan warna bangun ruang yang sudah ada. Selanjutnya, di sini Bu Guru mempunyai tebak-tebakan. Kalian perhatikan gambar yang ada di samping Ibu ya. Nah, di sini ada gambar yang biasa digunakan untuk menyimpan baju,
pakaian, dan peralatan lainnya. Nah, ketika di dalam kelas, biasanya benda ini itu diletakkan di sudut kelas. Nah, jadi apakah dia? Ini merupakan benda lemari. Nah, bentuk lemari ini apa anak-anak? Bentuknya seperti balok. Seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya, tebak-tebakan yang kedua. Di sini ada benda yang biasa digunakan untuk tempat air minum. Nah, apakah dia? Dia adalah gelas. Bentuknya apa? Bentuk gelas itu seperti tabung. Jadi, bentuk gelas ini seperti tabung. Untuk tebak-tebakan yang ketiga, yaitu dia jenis buah-buahan, rasanya manis. Nah, apakah dia? Dia adalah semangka. Nah, bentuknya bagaimana adik-adik? Bentuknya yaitu seperti bola, yaitu lingkaran. Karena dia berbentuk bulat. Seperti itu ya. Nah, tadi materi yang dapat Ibu Guru sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga materi yang telah kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak kelas 1.